Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan bahas mengenai masalah muamalah yang baru yang tetap dalam kondisi atau bab muamalah pada pekerjaan atau amal yang haram. Sebelumnya pernah kita bahas mengenai masalah ghash, baik definisinya, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya dan ahkam pada jenis-jenis ghash tersebut. Insyaallah kita akan masuk ke dalam permasalahan mengenai masalah yang baru, mengenai masalah najas. Najas itu apa? Najas itu ibaratnya di dalam maknanya itu mendorong orang lain untuk membeli ya, mendorong dalam orang lain untuk membeli suatu barang di mana dalam kondisi menjadikan dorongan tersebut zarar atau merugikan pihak yang pembeli tersebut. Dan ada dua bentuk dalam najas tersebut. Bentuk yang pertama misalnya seorang penjual dan seorang pembeli. Seorang penjual misalnya menyuruh seseorang untuk melakukan najas. Misalnya barang tersebut sebenarnya harganya tidak terlalu mahal. Misalnya harganya 500.000. Misal rupiah. Ya, harga pasarnya. Tetapi karena pembeli tidak tahu harga dalam masalah ini, lalu orang yang disuruh untuk melakukan najas sama penjual tersebut, dia berbohong kepada pembeli mengatakan bahwa saya pernah membeli barang ini yang bagus tersebut, harganya misalnya 800.000. Nah, ini tidak ada apa-apanya 800.000. Dia mendorong pembeli itu menipu bahwa harganya itu 800.000 padahal harganya itu adalah cuma 500.000. Jadi dia di pihak ketiga dia mendorong pembeli untuk membeli dengan harga 800.000. Artinya keuntungan masuk ke dalam kantongnya sang penjual dalam masalah ini. Ketika dibeli 800.000 dan muamalah di antara pembeli dan orang yang disuruh untuk melakukan najas kepada pembeli tersebut, antara penjual dan kepada orang yang disuruh untuk melakukan najas tersebut, itu muamalah najas dan haram hukumnya dan batil hukumnya. Gitu. Jadi batil hukumnya dalam masalah ini. Ini najas bentuk yang pertama. Adapun najas bentuk yang kedua itu pun sama. Jadi seorang penjual, pembeli dan juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini diperintahkan oleh penjual misalnya untuk mendefinisikan atau menjelaskan sesuatu yang sekiranya tidak waqi atau tidak ada dalam barang tersebut secara hakikatnya. Artinya berbohong. Ini barang itu sangat bagus, manfaatnya sangat bagus, padahal manfaatnya tidak sebagus yang dia katakan misalnya. Nah, kata-kata tersebut untuk mendorong pembeli untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga, ini pun bisa dikatakan najas. Dan kedua bentuk tersebut namanya haram. Artinya tidak boleh seseorang melakukan najas. Dalam masalah ini di Indonesia banyak sekali ya orang melakukan najas, dan ini hukum hanya haram, baik ini najas dalam bentuk yang pertama untuk menaikkan harga, ataupun bentuk yang kedua untuk menyebutkan sifat-sifat yang tidak ada sebetulnya kepada pembeli, dia menjelaskannya, dan itu pun termasuk pada bab ibaratnya berbohong ya, atau taghrir atau khida dalam masalah ini. Ini hal yang tidak diperbolehkan di dalam syar'i, haram hukumnya melakukannya, dan juga muamalah di antara penjual dan orang yang melakukan najas tersebut batil hukumnya. Artinya batil artinya apa? Kalau penjual memberikan uang, sejumlah uang berupa misalnya dikatakan tanda kutip upah, itu upahnya haram hukumnya dan tidak boleh dipakai. Oleh sebab itu karena muamalahnya batil di dalam masalah tersebut. Nah, ada beberapa ibaratnya penjelasan tambahan mengenai masalah najas tersebut. Di dalam masalah ini najas itu dalam masalah muamalah itu adanya dalam masalah seperti yang pernah disebutkan tadi adalah adanya bohong ya, atau berbohong kepada pihak yang lain, khususnya kepada pihak pembeli dalam masalah ini. Jadi di dalam masalah ini tentunya berbohong untuk menaikkan harga ataupun untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada pada sifatnya barang yang dibeli tersebut, itu haram hukumnya. Itu sebagai penjelasan. Dan kedua, dalam masalah muamalah najas itu haram hukumnya di antara
penjual ya dan orang yang disuruh untuk melakukan najas itu haram hukumnya dan batil. Yang selainnya yakni muamalah antara barang yang dibeli ya. Barang yang dibeli oleh pembeli itu sifatnya sahih. Itu sifatnya sahih di dalam masalah ini. Yang dimaksud najas itu bukan barang yang dibeli oleh sang pembeli, tetapi muamalah di antara penjual sama pembeli orang pihak ketiga tersebut itu dikatakan najas. Adapun barang yang ibaratkannya yang dibeli oleh pembeli itu sahih hukumnya. Sahih hukumnya. Walaupun misalnya maksudnya misalnya berupa ibaratnya harga, kalau misalnya harganya berlebih daripada harga pasar, maka bagi pembeli itu ada namanya khiyar ghaban misalnya, atau khiyar dalam masalah ini akan dibahas selanjutnya mengenai masalah harga yang sangat tinggi dari harga pasar, itu ada khiyar atau ada pilihan ghaban dalam masalah ini. Atau misalnya dalam masalah sifat itu bisa ada khayar dalam masalah ini, ada khayar aib atau khayar ru'yah dalam masalah tersebut. Jadi tetap muamalah sahih tetapi ada khayar untuk pembeli. Yang dimaksud najas itu adalah antara penjual sama pihak ketiga, bukan barang yang dibeli sama pembeli. Walaupun barangnya mahal atau tidak sesuai dengan sifat yang dijelaskan oleh orang yang melakukan najas tersebut, tetapi dalam masalah ini khayar bagi pembeli. Itu bab lain. Masalah kita adalah bab najas, ini muamalah antara penjual sama orang yang melakukan najas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah najas ini milaknya atau parameternya adanya idrar atau adanya kerugian atau merugikan pihak lain. Idrar atau merugikan pihak lain tentunya bahkan lebih utama adalah mukmin. Jadi pembelinya mukmin atau orang yang membelinya tersebut mendapatkan kerugian dengan adanya najas tersebut. Ini ada milah. Kalau misalnya melakukan definisi itu tapi tidak adanya kerugian bagi pihak pembeli, maka ini tidak dikatakan najas. Misalnya sang pembeli sangat butuh sekali, walaupun dengan harga yang tinggi dia sanggup untuk membelinya. Ya. Itu walaupun sang pihak ketiga itu melakukan seperti yang najas, tapi ini tidak dikatakan sebagai najas. Kenapa? Karena tidak adanya idrar atau tidak adanya kerugian bagi sang pembeli dalam masalah ini. Jadi harus adanya milak atau parameter dalam masalah najas tersebut, adanya hal yang dirugikan. Baik dari sisi barangnya, karena sifatnya tidak sesuai dengan apa yang didefinisikannya oleh sang orang yang melakukan najas, ataupun dari harganya yang tidak sesuai dengan harga pasar. Dan kalau misalnya kita ada barang atau harga tertentu, misalnya kita ragu apakah ini dikatakan najas atau tidak. Misalnya antara muamalah dua belah pihak dikatakan najas atau tidak, maka kita ragu ini. Maka bisa dihukumi sebagai halal tidak haram. Karena kondisinya ragu apa ini masuk dalam wilayah najas atau tidak. Misalnya ada muamalah antara kedua hal, ya ada juga dorongan. Tapi ini ragu apa dorongannya itu ibarat masuk ke dalam wilayah najas atau tidak. Atau misalnya dia mendefinisikan sesuatu dan ternyata memang sifat yang dia definisikan itu memang ada sebagian, tapi dia ragu sebagian lagi ada atau tidak. Atau misalnya masalah harga, ternyata misalnya harga pasarnya misalnya ragu apakah sama atau tidak dengan harga pasar, ya dia menaikkan tapi ragu. Dalam kondisi tersebut apakah bisa dikatakan najas atau tidak? Atau misalnya ragu apakah ini menyebabkan idrar terhadap atau merugikan pihak pembeli atau tidak? Ini ragu, maka ini tidak dikatakan najas kalau terjadi kondisi ragu. Tapi kalau yakin ini ya najas, itu haram hukumnya dan batil hukumnya. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas panjang lebar mengenai masalah ghina atau nyanyian di dalam masalah ini, yang dimana pembahasan ini sangat mubtalabih bagi kita semua, terutama kita di tanah air kita yang banyak berkecimpung di dalam masalah nyanyian, dan bagaimana pandangan syar'i dalam masalahnya, apakah nyanyian itu semuanya haram atau sebagian ada yang halal. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.